Kalau bahan materinya sudah saya sampaikan tadi di Google Classroom ya, mudah-mudahan ada sebagian yang sudah membuka dan ada sebagian yang membaca. Silahkan saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertemuan ke-9 untuk mata kuliah kartografi tematik. Jadi untuk kartografi tematik, konsepnya dari pertemuan awal sampai UTS itu adalah membahas tentang tematik, peta-peta tematik ya, sesuai tema, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan kelompok. Nah, untuk selepas UTS, ini kita akan belajar mengenai pemetaan terestris. Jadi, saya di sini ingin memanfaatkan alat-alat yang ada di lab geografi yang belum terpakai secara maksimal, makanya saya memasukkan materinya di sini. Seperti teodolit dan lain sebagainya ya. Walaupun di sini saya lihat beberapa orang sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan dengan saya ya ketika program Geografi Mapping Club waktu itu sebagai salah satu syarat pegawaian saya juga. Nah, di sini hitung-hitung mengulang saya akan jelaskan mengenai teorinya. Karena kan kalau waktu itu waktunya singkat dan terbatas, makanya tidak terlalu menyeluruh. Di sini saya akan jelaskan materinya, mungkin cukup detail ya, sedikit gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik. Jadi kita akan belajar mengenai pemetaan terestris. Oke. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Dari kenapa matanya? Iya, iritasi Pak, Iritasi. gara-gara ya Gara-gara apa? nggak tahu Pak, ini habis bangun tiba-tiba langsung bengkak terus merah gitu. Oh, oke. Berarti cuci muka, gerak memet tidur, cuci muka biar debu-debu yang tertempel hilang gitu ya. Apalagi di sekre itu ya banyak debunya ya gitu. Jadi usahakan setiap mau tidur cuci muka biar gak seperti itu. Oke, kita bahas materinya. Nah, pengertian pemetaan terestris. Pengukuran terestris adalah pengambilan data yang cara melakukan survei lapangan untuk mendapatkan hasil titik-titik pengukuran lapangan berupa titik X, Y, dan Z, di mana hasilnya nanti dibentuk kontur dan data topografi lainnya. Jadi intinya kalau pemetaan terestris itu yaitu pemetaan untuk memperoleh data X, Y, dan Z, dan sifatnya itu detail ya. Karena alat yang dipakainya adalah alat-alat yang cukup canggih seperti teodolit dan lain sebagainya, bahkan ada yang sudah menggunakan laser juga, makanya hasil yang didapatkannya cukup detail. Seperti yang kalian ingat sewaktu semester 1 ya kartografi, belajar pemetaan pakai kompas ya waktu itu, ataupun pakai GPS ya waktu itu kan secara distorsi atau kedetailan kurang begitu detail. Kenapa? Karena kesalahan dalam memakai kompas itu sangat besar biasanya kemungkinannya. Kalau di teodolit ini kesalahannya itu sangat-sangat kecil. Kalau kita lihat hanya sekitar milimeter ya. Kalau tidak salah 0,5 lah, 0,5 mili atau 0,3 mili berarti kurang dari setengah senti tingkat kesalahannya atau bergesernya. Makanya pengukurannya pun harus dilakukan dengan serius dan presisi. Itu yang dimaksud dengan pengertian pemetaan terestris. Pemetaan terestris biasanya tidak terlalu luas cakupannya seperti pemetaan biasa dan hanya tempat-tempat tertentu yang cakupannya kecil untuk menghasilkan data yang detail. Gitu. Kelebihannya datanya detail, tapi secara luas tidak terlalu luas. Kemudian urgensi pemetaan terestris atau pentingnya pemetaan terestris menggunakan teodolit adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, akurasi data yang dihasilkan. Data hasil pengukuran memiliki distorsi sampai 3 sampai 5 mm. Tahu distorsi ya?
Distorsi itu adalah kesalahan. Jadi tingkat kesalahannya 3-5 mm. Sangat cocok untuk membuat perencanaan konstruksi. Nah, ini ya. Jadi biasanya nanti output dari pemetaan terestris ini itu dipakai untuk perencanaan pembangunan atau konstruksi. Seperti jembatan, bangunan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika pemetaannya tidak sedetail ini, nanti ditakutkan bakal terjadi kerusakan pada konstruksinya. Kebayang kalau miring 5 cm aja konstruksinya bergeser atau berubah dari perencanaan, itu akan sangat berbahaya nanti terhadap konstruksinya. Si konstruksinya akan tidak stabil sesuai dengan hitungan awal kalau terjadi kesalahan dalam mengukur gitu. Kemudian efektivitas waktu pengukuran luas lahan yang besar bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat dan efektif. Nah, ini maksudnya di sini luasan yang luas teh misalnya beberapa hektar gitu ya. Kalau kita memetakan dengan penggaris pita, atau penggaris pita, meteran pita lah, meteran pita yang suka digulung gitu kan, yang 100 meter, yang 50 meter, itu dia waktunya akan lama kalau pengukuran seperti itu. Kalau kita menggunakan teodolit seperti ini, itu waktunya bisa singkat. Orang sebagai target man, bidik man-nya dia bisa lari ke sana, kemudian dibidik dari teodolit. Sejauh mata teodolit bisa melihat, itu pengukuran bisa dilakukan. Kalau yang pakai meteran itu kan terbatas 100 meter misalnya. Kalau pakai teodolit ketika 150 meter, 200 meter masih terlihat, itu bisa dilakukan. Gitu. Tergantung dari visibilitasnya tentunya. Harus cerah juga. Kemudian data mudah diintegrasikan. Nanti data-data dari teodolit yang sudah digital biasanya ya, itu bisa langsung dikonekkan kepada aplikasi seperti ArcGIS, AutoCAD, dan lain sebagainya. Jadi data-data mentahnya itu bisa diintegrasikan ke aplikasi atau software-software yang memang diperuntukkan untuk pemetaan. Dan nantinya bisa disusun peta di sana, hasil sebagai hasil gitu ya. Jadi sudah terintegrasi. Kalau kita lihat teodolit yang ada di kita mungkin masih ada keterbatasan dalam hal pengintegrasiannya. Mungkin harus dicatat dulu manual segala macamnya baru nanti dimasukkan ke dalam aplikasi baik itu ArcGIS, AutoCAD dan lain sebagainya. Tapi terlepas alatnya masih terbatas, yang penting kita belajar aja gimana cara pakainya ya. Itu urgensinya. Nah, kemudian kita pelajari jenis-jenis koordinatnya. Kalau di kartografi awal di semester 1 terkait jenis koordinat, kita sudah mengenal apa yang disebut koordinat geografis ya. Sambil mengingatkan saja. Koordinat geografis itu seperti derajat, menit, detik. Nah, kalian kan sudah tahu pastinya. Nah, kalau yang dipakai koordinat dalam hal pemetaan terestris itu adalah koordinat UTM ya, atau Universal Transfer Mercator. Mungkin di sini anak-anak yang sudah belajar tentang ArcGIS juga sudah mengenal tentang koordinat ini. Terlepas dari itu, saya juga akan mengulangnya di sini. Jadi ada dua jenis koordinat yang sudah kita pelajari. Yang pertama dulu di kartografi adalah koordinat geografis. Mudah-mudahan masih ingat dasarnya. Kemudian yang di sini dalam pemetaan terestris itu adalah koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, kalau ini satuannya adalah meter. Ya. Kalau yang geografis kan satuannya derajat, menit, detik. Nah, kalau yang UTM ini satuannya meter. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini koordinat geografis. Saya ulangi kembali. Koordinat geografis suatu titik di permukaan bumi ditentukan dari perpotongan meridian dan paralel yang melalui titik tersebut. Besarnya ditentukan dengan, nah yang ini. Ya, lintang atau latitude. Pengertian lintang pasti udah tahu juga ya, saya percepat aja ya. Garis lintang itu yang horizontal, yang vertikal. Saya tanya nih. Horizontal. Oke. Pertambahannya ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Ke atas. Kalau lintang utara, kalau lintang selatan? Ke bawah. Bawah. Bawah, Pak. Berarti pertambahannya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tergantung dari lokasinya di mana.
Kalau di belahan bumi utara berarti pertambahannya ke atas, ya kan? Kalau di belahan bumi selatan berarti pertambahannya ke bawah, ke selatan. Titik nolnya di khatulistiwa. Itu kan lintang ya, konsepnya seperti itu. Atau latitude lah disebutnya bahasanya. Nah ini. Kemudian ada yang disebut bujur atau longitude, latitude dan longitude. Kalau latitude mata di lintang, kalau longitude itu adalah bujur. Kalau bujur berarti garis yang horizontal, vertikal. Pertambahannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri dan ke kanan, Pak. Kiri kanan. Tergantung apanya? Tergantung posisinya. Mau ke arah timur atau barat. Kalau ke timur? Timur berarti ke kanan. Kanan. Nambahnya kalau ke barat? Kiri. Ke kiri. Titik nolnya di mana? Di nol, Pak. Di mana ya kali? Greenwich ya. Di Greenwich itu. Greenwich itu di mana? Inggris kalau Inggris, Pak. Inggris ya, salah satu kota di Inggris. Betul. Berarti sebelah barat dari Inggris disebutnya bujur barat, sebelah timur dari Inggris, dari Greenwich disebutnya bujur timur. Maksimalnya berapa derajat kalau bujur? 180 ya, Pak. Soalnya 80. dibagi 2. Ya. Nah, berapa jadinya? 180. Kalau lintang? 90. 90, Kalau Pak. lintang maksimalnya di mana lokasinya? Ayo sambil mengingat-ingat lagi, lintang lokasi maksimalnya di mana 90 derajatnya? Kutub, Pak. Kalau nggak salah tuh di daerah samudra, Pak. Samudra mana? Di kutub tadi betul. Baik itu dia kutub utara ataupun kutub selatan. Yang mungkin maksud Lutfi mah di samudra Arktik merenya. Ya bisa jadi gitu ya. Karena kutub utara itu kan tidak ada daratan, hanya es yang mengapung katanya. Oke, boleh. Itu lintang. Kalau bujur maksimalnya 180, betul. Dan dia bertemunya di mana? Nah, saya tanya gitu. Kalau bujur bertemunya di mana lintang 100 si koordinat 180 derajatnya? Ada yang masih ingat? Dari Samudra. 25 orang yang ada di sini? Pengetahuan dasar atau Antartika. Antartika. Tadi ya Tamal Lintang. Samudra, Pak. Samudra apa? Pasifik. Pasifik. Tuh, Samudra Pasifik. Makanya kalau kalian lihat globe di Samudra Pasifik, perhatikan garis yang membujurnya. Itu ada yang disebut garis tanggal internasional di sana. Di sebelah kirinya masih 24, misalnya di sebelah kanannya masih 24, di sebelah kirinya udah 25 tanggalnya. Dalam sebuah waktu kadang-kadang seperti itu di sana, setiap harinya. Gitu. Itu disebutnya garis tanggal internasional atau pertemuan 180 derajat bujur timur dan 180 derajat bujur barat. Oke. Ini terus ini juga udah tahu ya, kalau meridian itu titik nolnya di Greenwich dan ekuator itu titik nol untuk lintang. Nah, ini konsepnya seperti ini. Terus konsep jarak pada koordinat geografis. Kita kembali belajar tentang ini ya, biar kalian ingat. Masih ingat konsep ini? Lutfi, masih ingat nggak? Lupa-lupa ingat, Pak. Bapak ingat. Insya Allah sih. Oke. Setiap 1 derajat itu sama dengan 60 menit, ya kan? Jadi kalau corak 1 itu menit, ya kan? Kalau coraknya 2 itu detik. Kalau derajat kan sudah jelas. Di pangkatnya itu 0 gitu ya, itu derajat. Jadi setiap 1 derajat sama dengan 60 menit, setiap 1 menit sama dengan 60 detik. Tapi ini bukan konsep jam juga gitu, bukan konsep waktu. Ini konsep koordinat ya.
harus dibedakan. Terus konsep jaraknya, setiap 1 derajat itu adalah 111 km. Sekarang saya tanya, kenapa 111 km? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Pakai Karena logika. hasil dari Hah? itu, Pak, Gimana Pak Dila? 1 detik kan itu 30 meter. Nah, itu kan sedangkan 1 derajat itu kan 60 menit. 60 menit itu berarti kan 3.600 detik. 30 meter dikali 3.600 hasilnya 111 km, Pak. Ya, Kayaknya gitu. Jangan gitu ngitungnya, itu kan turunannya. 30 meter itu dia hasil dari 111 justru. Satuannya mil, Pak. Jadi apa sih, ngelogikakannya jangan dari ujung bawahnya gitu. Tapi kita lihatnya ke atasnya. 111 ini dapatnya dari mana gitu. Kan kalau yang 30 meter mah itu hasil dari terjemahan 111 ke 1,85 baru ke 30 meter gitu. Dari mana? Ayo, ada yang baru dengar, ada yang udah dengar gitu? Belum ya? Oke, kalau baru dengar 111 itu diperoleh dari mana? Itu adalah dari hasil perhitungan keliling bumi dibagi 360 derajat. Paham? Paham maksudnya enggak? Paham, Pak. Nah, jadi keliling buminya dihitung dulu berapa gitu ya. Karena kan bumi lingkaran ya. Keliling buminya itu dihitung dulu berapa kilo misalnya. Baru nanti hasilnya dibagi 360 derajat. Karena kan satu lingkaran itu 360 derajat. Makanya hasilnya setiap 1 derajatnya adalah 111 kilo. Oke. Sekarang saya tanya baliknya gini. Keliling bumi berarti berapa gitu? Ya, tinggal dikali aja berarti, Pak. Nah. 360 111. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kalau prosesnya tahu betul seperti itu. Banyak, Pak. Ya berapa? Siapa tahu Apri mau keliling bumi, ngitung-ngitung bensin. Supranya 1 kilo butuh berapa liter? Kalau sekian kilo butuh berapa ribu liter? Misalnya mau ngitung gitu Apri. Ayo, ada yang sudah ngitung keliling bumi? 39.960, Pak. 39.300 960 kilo. Oke. kilo, Pak. Sebagai gambaran, satu panjang Pulau Jawa aja sudah 1.000 kilo. Berarti 39 kali panjang Pulau Jawa itu adalah keliling bumi, gitu ya. Bayangannya seperti itu. Oke, itulah kenapa dihasilkan 111 kilo. Hasil dari keliling bumi dibagi 360 derajat. Kemudian setiap 1 derajat berarti kan dibagi 60 lagi ya. 111 dibagi 60 hasilnya 1,85 kilo. Gitu. Terus setiap 1 detik adalah 0,030 kilo atau 30 meter. Berarti 1 menit yang tadi 1,85 kilo dibagi 60. Hasilnya 30 meter. Gitu. Oke, paham? Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kenapa ngambilnya jam atau detik, Pak? Nah, ini. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, jangan dianalogikan ini sama dengan jam. Ya, jangan dianalogikan ini sama dengan satuan waktu. Derajat, menit, detik yang kita pakai di sini itu bukan satuan waktu. Tapi ini satuan jarak dari koordinat gitu maksudnya. Ini sudah konstanta dari sananya yang bikin konsepnya sudah membuat bahasanya seperti ini. Gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris kan degree, derajat itu ya. Kemudian menit itu adalah minute ya. Kemudian detik itu adalah second. Nah itu udah dari sananya bahasa internasionalnya memang seperti itu. Jadi bukan berarti disatukan dengan atau disamakan dengan satuan waktu, bukan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ini jangan disamakan dengan satuan waktu. Walaupun mirip-mirip gitu ya, konsepnya per 60 ya. Tapi ini bukan satuan waktu, gitu aja.
Kalau satuan waktu kan terbatas di 24 jam. Sedangkan kalau derajat itu kan dia sampai 360 derajat. Gitu loh Ardi. Kebayang nggak maksud saya? Halo? Ardi? Ya Pak, berarti nggak ada penjelasan yang konkret ya Pak terkait dengan itu. Ya, enggak. Itu mah hanya pemberian nama saja. Biar gampang untuk mengkonsepnya, makanya dibikinnya seperti itu. Karena mirip-mirip dengan konsep waktu. Gitu. Padahal di sini konsepnya berbeda, jelas berbeda. Tapi karena memang mirip dengan konsep waktu, per 60 detik atau per 60 menit gitu ya, makanya dibikinnya bahasanya menit dan detik. Padahal kan kalau kita pakai konsep waktu kan hanya terbatas di 24 jam. Sedangkan derajat enggak 24 jam. Dia sampai 360 derajat gitu. Paham ya? Rizky? Oke. Ya, paham Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, siap. Ada yang lain? Silakan. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Silakan. Itu yang proses penghitungan keliling buminya caranya bagaimana ya Pak? Itu saya kurang tahu juga ya. Bisa menggunakan rumus fisika mungkin kan, atau mau memakai satelit dari luar angkasa diproyeksikan, itu saya kurang tahu juga. Tapi secara ilmu pengetahuan, konsepnya saya rangkum seperti ini. Gitu aja lah. Kalau mau tahu lebih detailnya lagi, boleh nanti cari lagi jawaban yang lebih konkretnya. Silahkan. Itu Muhammad Junindan ya? Betul barusan? Peri Pak, ya. Iya, dari Muhammad Junindan kan namanya ya. Oke. Iya Pak. Yang lain? Silahkan, ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Lagi. silakan. Kan kota Greenwich itu jadi tempat titik koordinat 0 derajat apa ya? Nah itu tuh karena tempat observatoriumnya terletak di Greenwich pada tahun 1851. Tuh. Nah apabila iptek ini semakin lama semakin maju, apakah itu bisa berubah Pak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena biasanya kalau untuk tempat-tempat yang monumental seperti halnya penetapan titik Greenwich sebagai 0 derajat gitu ya, itu secara sejarah juga tidak akan bisa dirubah. Itu akan tetap di sana sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang dulu yang memang mencetuskan itu gitu, Ardi. Seperti halnya proklamasi, di mana proklamasi yang di Jalan Pegangsaan Timur misalnya gitu kan. Apakah ketika teknologi sudah berubah, proklamasi bisa dipindahkan tempatnya? Kan enggak juga. Karena memang itu catatan sejarahnya sudah seperti itu. Tidak akan berubah. Itu sebagai patokan awal saja. Kalau misalnya dulu yang bikinnya orang Tasik, ya bisa jadi 0 derajatnya di Tasik. Gitu. Misalnya Ardi dulu yang bikin konsep dan observatoriumnya ada di Tasik, dan Ardi yang menemukannya. Siapa tahu nama meridiannya dirubah menjadi nama Ardi. Gitu kan. Kemudian 0 derajatnya di sana tempatnya di Tasik. Jadi itu mah tergantung titik tolak awal dari ilmu itu aja udah. Ketika ilmu itu tetap dipakai sampai sekarang dan konsepnya tetap sama, ya tetap di situ dipakainya. Karena seluruh dunia sudah sepakat tentang itu. Kalau dirubah sendiri ya mungkin nanti tidak sama dengan orang lain, repot juga dalam hal koordinat dan segala macamnya. Gitu. Bayang Ardi? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Menarik ya, ternyata banyak juga pertanyaannya. Cukup ini? Yang ini? Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, seperti Indonesia itu adalah koordinat geografisnya. Ada yang ingat nggak sebelum saya lanjutkan? Koordinat geografis Indonesia, guru geografi itu harus tahu, harus apal cangkemnya bahasa Sunda nama. Berapa derajat sampai berapa derajat? Ayo. April. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Berarti
masih hafal ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Betul seperti itu? Oke. Betul. Kenapa dua-duanya bujur timur, sedangkan yang atas lintang utara dan lintang selatan? Karena posisi Indonesia berada di daerah pesisir timur. Oke. Karena letak Indonesia berada di belahan bumi sebelah timur semuanya. Gitu. Betul seperti itu ya. Terus kalau yang lintang utara, lintang selatan nih. Berapa lebar Indonesia berarti saya tanya. Berapa derajat lebar Indonesia? 17 berarti, Pak. 17. 17, ya. Oke. Ada jawaban lain? Sama Pak, 17. 17. Ada yang mau menjawab 5? Enggak ada. Kenapa 17? Karena 6 itu tambah kan dari 6 Ditambah. derajat lintang utara sampai kan 11 derajat, berarti kan melintasi 2 lintang itu istilahnya. Berarti ditambah gitu. Berarti ditambah. Tuh. Karena di banyak kesempatan ada yang menjawabnya 5 gitu. Makanya saya ingin tanya di sini. Di sini 5 atau 17? Apa? 17 ya. Tapi ternyata di sini jawabnya 17. Oke, berarti betul seperti itu. Di banyak kesempatan saya bertanya seperti itu, jawabannya 5 loh gitu. Mereka nyangkanya dikurangkan gitu. Tapi ya memang betulnya ditambahkan. 17 karena dia 2 lintang yang berbeda, 6 di atas dan 11 di bawah. Makanya ditambahkan. Berarti berapa kilo lebar Indonesia? Ayo. Dengan konsep yang tadi berarti berapa kilo lebar Indonesia? Berarti kan kita harus bisa menebak seperti itu gitu. Ayo. 887 km, Pak. Berapa? 1887. 1887 km. Oke. Masuk akal ya. Kemudian sekarang bujurnya. Bujurnya selisihnya berapa? 46. Berarti ya 46 derajat. Berarti tinggal dikalikan saja 111. Itu adalah panjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Kemudian, nah di sini juga ini bisa menjawab kenapa Indonesia dibagi menjadi 3 zonasi waktu. Ingat ya, di sini juga ini bisa menjawab kenapa Indonesia bisa dibagi 3 zonasi waktu. Setiap satu zonasi waktu itu adalah 15 derajat. Mungkin rekan-rekan sudah pada tahu ya, setiap satu zonasi waktu itu adalah 15 derajat. Makanya di sini karena Indonesia 46 derajat panjangnya, makanya dibagi 3. Karena 46 dibagi 15 itu adalah 3. Makanya Indonesia dibagi 3 zonasi waktu. Ada WIB, terus ada WITA ya yang tengah, dan WIT yang timur. Tapi mungkin nggak ada yang bertanya, kenapa zonasi waktu tidak lurus garisnya? Bengkok-bengkok. Ada ya nggak yang memperhatikan sampai ke sana? Betul nggak? Zonasi waktu coba kalian lihat. Zonasi waktu itu tidak lurus, tapi bengkok-bengkok. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Kenapa bengkok-bengkok dan tidak lurus seperti garis bujur gitu ya pembagian zonasi waktu itu? Karena menyesuaikan dengan letak administratif sebuah wilayah. Jadi itu adalah alasan pemerintahan sih sebetulnya. Biar ketika suatu kebijakan diberlakukan dalam satu lingkungan wilayah satu pemerintahan itu tidak lintas zona waktu, intinya gitu. Kebayang kalau Bursa Efek Jakarta kebijakan tiap menitnya kan berbeda-beda kalau valuta asing, saham dan segala macam.
Kalau dia berbeda zonasi waktu dan tidak stabil, batasnya tidak jelas, itu akan sangat repot nanti. Misalnya ginilah, pemilu di Kalimantan Timur, misalnya. Pemilu di Kalimantan Timur itu karena zonasi waktunya tegak, misalnya ya, Kalimantan Timur kebagi dua. Ada yang masuk ke WIB, ada yang masuk ke WITA. Terus penetapan akhir pemilu Kalimantan Timur itu jam 24.00 tanggal sekian. Kalau dua zonasi waktu di tempat itu, berarti kan penetapan akhirnya akan terjadi dua waktu yang berbeda. Kebayang nggak maksud saya? Di Kalimantan Timur sebelah timur mah jam 1 gitunya, di Kalimantan Timur yang kebagi yang sebelah baratnya berarti jam 12. Nah, itu menghindari hal-hal yang seperti itu. Makanya dalam satu cakupan provinsi yang sama, itu sama pemerintah kita dibengkokkan zonasi waktunya, disatukan. Walaupun secara idealnya ada beberapa provinsi yang harusnya terpotong ke dua zonasi waktu. Bayang maksud saya? Seperti contohnya tadi Kalimantan Timur itu harusnya ada di dua zonasi waktu. Ada yang barat dan ada yang tengah. Tapi karena alasan pemerintahan dan administratif, makanya dia disatukan semuanya. Makanya garis zonasi waktunya itu mengikuti batas administratif Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, begitupun di Bali. Selat Bali kan, batas zonasi waktu itu di Jawa dan Bali itu adalah di Selat Bali. Kalau kalian naik ferry, mau lintas ke Bali, itu langsung harus atur jam kalian. Karena kalau enggak, ngaco nanti. Nyal sewe can lohor, padahal geus lohor di Bali mah gitunya. Di jam kalian masih jam 11. Nah, takutnya seperti itu. Kalau di HP, itu menyesuaikan biasanya kalau di handphone. Gitu. Ada yang tanyakan? Ini? Cukup? Ayo. Satu dunia berapa zonasi waktu? 24, Pak. 24, betul. Tinggal dibagi saja 360 dibagi 15. Hasilnya 24. Silakan hitung sendiri. Betul 15. 360 bagi 24 sama dengan 15. Gitu ya. Jadi seluruh dunia itu ada 24 zonasi waktu, makanya dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam. Gitu. Terus ada yang disebut GMT, pernah dengar nggak? GMT plus 1, GMT plus 2, ada yang GMT min 1, GMT min 2. Pernah dengar itu? Sering, Pak. Sering ya? Nah, itu harus kalian tahu juga sebagai orang geografi. Indonesia itu WIB GMT berapa? Plus 7. Plus 7. Betul. Kalau WITA itu GMT plus 8 dan WIT GMT plus 9. Itu patokannya dari Greenwich tentunya. Dari Greenwich ke timur itu GMT plus. Dari Greenwich ke barat itu GMT min. Oke. Dan dia itu sampai 12 jam. GMT plus itu sampai 12, GMT min itu sampai 12 juga. Nanti jika digabung itu 24 jam. Bertemunya di garis tanggal internasional yang tadi. Berarti nyambung dengan konsep garis bujur yang tadi. Gitu. Ada yang tanyakan? Makanya kalau nonton bola tuh kalian harus fokus. Kalian nonton beIN Sport misalnya. Atau apa gitu ya, yang Fox Sport, yang di IndiHome ataupun yang di mana. Itu kalian jangan lihat jamnya. Harus detail ke GMT-nya. Misalnya jam 19 di beIN Sport tuh. Manchester United lawan Chelsea misalnya. Itu jam 19 itu bukan jam 19 di kita, tapi jam 19 di sana, di Inggris. GMT biasanya disebutnya. Kalau Inggris itu GMT, nggak ada minnya, nggak ada plusnya. GMT. Berarti 19 GMT, kalau di kita berarti tinggal tambah 7 saja. Karena kita kan di wilayah GMT plus 7. Berarti di kita jam berapa?
Kalau di sana jam 19, di kita tambah berapa? Jam berapa di kita? Jam 2. Jam 2, Pak. 2 ya. Karena tambah 7 jam. Betul, jam 2. Jadi kita harus sudah punya patokan waktu seperti itu gitu. GMT-nya GMT atau GMT plus berapa? Kalau Spanyol kan kalau nggak salah GMT GMT min 1 atau min 2. Kalau Spanyol. Kita harus bisa ngitung. Kalau nggak ada jadwal di Indonesia jam berapa-berapanya kita ngitung di GMT-nya saja. Gitu. Oke, cukup. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke koordinat UTM. Nah, atau Universal Transfer Mercator. Pada UTM, bumi kemudian dibagi menjadi beberapa zona dengan satuan meter. Pada UTM ini bumi akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau belahan bumi utara itu simbolnya adalah N. N itu singkatan dari North. North ya, bahasa Inggrisnya utara. Kalau S itu berarti singkatan dari South atau bahasa Inggrisnya dari selatan. Kodenya itu. Terus ini adalah zona UTM dari bumi, dari dunia kita. Bisa dilihat. Ada berapa berarti zona UTM di seluruh dunia? 60. 60 ya. Zona UTM itu semuanya ada 60. Berarti satu zonanya berapa derajat hari ini? Ayo. Hari ini kan jago artisnya. Konsepnya harus menguasai juga gitu ya. Jadi berapa derajat setiap satu zona UTM itu? Kalau seluruh dunia itu 60, ya tinggal dibagi aja. 360 bagi 60 berapa? 60, Pak. 6. 6, astagfirullah. Iya. Berarti setiap satu zona UTM itu adalah 6 derajat gitu. Makanya Indonesia tuh banyak loh zona UTM-nya. Nanti kita pelajari ya. Nah, di sini kalau kita lihat kasar di sini, Indonesia tuh berada di zona UTM dari mulai 46 sampai ke 54, sekitaran segitulah. Nanti kita lihat detailnya ke Indonesia. Yang jelas di zona UTM yang ada di dunia itu adalah 60 zona UTM. Setiap satu zona UTM itu 6 derajat. Oke, itu konsepnya. UTM itu apa? Nah, ini harus digarisbawahi nih. UTM itu adalah koordinat atau satuan koordinat yang dipakai untuk memetakan daerah-daerah yang dekat dengan ekuator. Ingat ya. Koordinat UTM itu dibuat untuk dipakai untuk memetakan daerah-daerah yang dekat ekuator. Indonesia masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk. Karena Indonesia di ekuator ya. Dan ini kurang cocok digunakan di daerah-daerah yang jauh dari ekuator. Karena nanti satuannya akan berbeda, akan kacau. Karena kalau UTM ini adalah hasil koordinat dari proyeksi Mercator. Pernah dengar itu? Proyeksi Mercator atau silinder atau tabung? Pernah, Pak. Pernah ya? Di kartografi kan dipelajari kan, proyeksi ada yang Mercator, ada yang kerucut, kemudian ada yang azimut. Nah, di sini kalau koordinat UTM itu adalah hasil perhitungan koordinat dari proyeksi Mercator atau silinder atau tabung. Makanya itu khususon lah, lamun bahasa Islam namanya, khususon buat koordinat di daerah-daerah yang dekat dengan ekuator. Ya maksimalnya mungkin sampai 23,5 derajat lah. Gitu ya, baik itu lintang utara ataupun lintang selatan. Itu masih bisa dipakai koordinat ini. Semakin jauh dari khatulistiwa itu distorsinya akan semakin jelek.
Jadi mungkin nanti kalau daerah-daerah yang memakai proyeksi lain seperti kerucut, dia punya koordinat sendiri. Begitupun kalau di daerah kutub, kan pakainya proyeksinya azimut ya. Dia pun punya sistem koordinat sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang UTM saja. Kenapa? Karena Indonesia memakainya yang ini. Gitu. Kalau kalian ingin belajar sistem koordinat yang lain, silakan. Bisa baca-baca di sumber-sumber yang ada. Yang jelas di sini saya akan menjelaskannya yang UTM. Oke. Terus koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, ini keterangannya yang tadi, setiap satu zona adalah 6 derajat. Gitu ya. Misalnya contohnya ada zona 48, 49, 50. Zona 48 itu berada di antara 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur, gitu ya. Baik dia mau ke atas sampai kutub utara maupun ke selatan sampai kutub selatan, itu disebutnya zona 48 UTM. Bayang nggak maksud saya? Kalau kalian punya semangka, kemudian kalian belah pakai pisau dari atas ke bawah gitunya, terus kalian ambil, suka diambil kan semangka tuh, dan dimakan satu bagian, nah itu satu zona UTM berarti kalau di bumi. Dari atas ke bawah, gening dikit itu dikeret, terus dimakan, diambil, nah itu satu zona UTM berarti. Begitupun di sini, baik dia ke utaranya sampai ke kutub utara ataupun ke selatannya sampai kutub selatan, patokannya itu adalah 102 sampai 108 derajat bujur timur, itu 48 zona UTM. Yang membedakannya gini, ada zona 48 north dan ada zona 48 south. Paham maksud saya? Kalau zona 48 north berarti dia di atas khatulistiwa. Itu. Kalau zona 48 south itu berarti dia di bawah khatulistiwa. Atau ke selatan khatulistiwa lah bahasanya ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Bisi kaburu lieur. Silakan. Halo? Septian, ada yang tanyakan? Cukup dulu Pak, barangkali. Cukup. Joni? Joni hadir? Hadir Pak. Joni ada yang tanyakan nggak? Sudah cukup mungkin Pak. Nah, kalau cukup, coba jelaskan gambar yang ada di slide saya. Jadi, Ini Pak, yang koordinat. ya, yang ini, yang gambar yang ini. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya Pak bahwa satu zona itu 6 derajat. Nah, kalau tadi itu diibaratkan itu semangka, kalau dibelah dari atas ke bawah itu dinamakan 48 UTM gitu Pak. Udah mungkin itu Pak. Oke. Yang saya tangkap. Yang lain, jangan yang menangkapnya semangkanya saja ya. Karena itu hanya perumpamaan saja gitu. Ada yang ingin menjelaskan lagi tentang slide ini? Silahkan dengan bahasanya sendiri tentunya. Saya ingin kalian bisa menangkapnya dengan baik gitu. Karena kalau tidak bisa menangkap ini, di lanjutan materinya kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau tidak tahu konsepnya. Silakan. Yang perempuan ada yang mau mewakili menjelaskan slide ini? Ya Pak. Nah, di mana hari ini? Ya jadi kan itu kalau diibaratkan yang di slide Bapak, yang garis tengah itu apa namanya khatulistiwanya. Jadi kalau yang ada di sebelah
utara Katulistiwa itu zonanya zona north, sedangkan kalau yang ada di selatan Katulistiwanya itu zonanya zona south. Itu Pak. Terus setiap satu zona tadi berapa derajat? 6 derajat. 6 derajat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tuh, seperti itu. Terus, nah kita bahas sekarang koordinat UTM di Indonesia. Jadi ada berapa zona sih UTM di Indonesia? Nah, ini. Indonesia itu terbagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lebih lah, hampir 9. Tepatnya mungkin 9 kurang dikit. Jadi 9 zona UTM. Dimulai dari 46 sampai 54. Gitu ya. Cross-check-nya gimana? Cross-check-nya silahkan kalikan saja. Ada berapa zona tadi? 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 kali 6 berapa? 54. 50. 54, Pak. 54 itu kan kebanyakan karena Indonesia itu 46 derajat ya panjangnya. Kebanyakannya kenapa? Karena yang 54 ini kan tidak semuanya nih, hanya setengahnya. Ya kan? Dan yang 46 juga hanya setengahnya. Jadi ya sekitaran segitu, kurang dari 50 derajat, hanya 46 derajat kan. Tapi zona waktu atau zona UTM-nya dia masuk ke zona 54. Kalau yang Merauke ya. Kalau yang Sabang itu masuknya ke zona 46. Walaupun di zona 46 itu ada negara lain juga. Dan walaupun di zona 54 juga ada negara lain juga. Seperti Papua Nugini dan lain sebagainya. Gitu ya. Konsepnya seperti itu. Dari Katulistiwa ke utara disebutnya zona North. Seperti di sini. Contoh 47 North, ada yang 47 South. Nah, itu berarti dibaginya ke dalam 2 zona itu. Sama-sama zona 47, tapi ada yang di utara dan ada yang di selatan. Paham sampai sini? Sekarang saya tanya, Tasik masuknya di mana coba zonanya? 49 S, Pak. 9S. Ada yang udah pernah menghitung itu di ArcGIS? Iya, Pak. Belum ya? Ada yang udah ya? Kalian kalau pakai GPS yang handheld yang ada di jurusan, itu kalian harus menentukan zonasi ini. Kalau mau memakai koordinat UTM. Gitu ya. Jadi zonasinya dipilih sendiri secara manual. Misalnya kita di sini zonasinya di mana? 48S, berarti kita pilih 48S. Gitu. Kalau di GPS yang handheld itu. Tasik itu berada di zona ya mungkin sebagian Tasik Kabupaten ada yang zona 48 dan ada yang zona 49. Tapi kalau kota itu saya rasa masuk semuanya ke 49. Batas antara 49 dan 48 itu kalau ditarik garis tegak lurus itu ada di Sumedang kalau nggak salah. Sumedang itu kebagi 2. Ada yang 48, ada yang 49. S gitu ya. Walaupun tidak tercantum secara spesifik Sumedangnya di mana, yang jelas batasnya ada di sekitar sana. Makanya bingung kalau kalian mau pemetaan terestris di daerah perbatasan itu biasanya suka ada kebingungan. Karena harus menentukan kita berada di zona mana. Ya, mungkin kalau seperti itu harus tanya ke ahli yang lebih ahli, misalnya orang-orang geodesi dan lain sebagainya. Nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan mendatangkan teman saya yang orang geodesi untuk membantu menjelaskan terkait hal-hal yang memang sangat teknis seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian nanti bisa share pengetahuan dan pengalaman dengan beliau. Semester kemarin juga seperti itu. Saya tandem dengan teman saya menjelaskan tentang hal-hal yang sangat teknis karena memang dia sekolahnya atau kuliahnya di geodesi. Oke. Kita lanjutkan, kemudian cara perhitungan koordinat UTM. Nah, ini cukup cukup unik dan spesifik kalau menurut saya, berbeda dengan koordinat geografis. Nah, ini tadi ada north, ada south
di tengah-tengahnya ada garis lintang 0 atau khatulistiwa. Nah, yang ini nih, yang ini harus kalian pahami dengan baik. Zona northing atau north atau N, ya, itu titik nolnya adalah 500.000. Ingat, titik nol zona northing atau yang berpotongan langsung dengan khatulistiwa itu adalah 500.000 nilainya, bukan 0. Oke? Ketangkap gak maksud saya? Oke. Dan maksimalnya itu 10 juta. Ya 10 juta di sini mungkin saja di kutub utara, mungkin ya. Tinggal hitung aja 10 juta itu di mana. Meteran lah ya. Dari titik khatulistiwa sampai 10 juta meter ke utara sampai kemana. Berarti itu daerah yang bisa memakai UTM dengan spesifik, dengan masih akurat lah istilahnya. Sampai 10 juta meter ke arah utara, batasnya itu. Oke, ini northing ya. Startnya di 500.000 dan maksimalnya di 10 juta. 10 juta mungkin nggak sampai kutub utara sih. Sampai sekitar ya 23,5 derajatan lah mungkin lintang utara ya. Kalian bisa menghitung sendiri. Nah, kalau south atau apa selatan itu titik nolnya 500.000 juga dan dia sampai titik nol maksimal di selatan. Jadi khatulistiwa itu bukan titik 0 meter kalau untuk UTM. 0 meternya itu adalah di bagian yang paling selatannya justru. Khatulistiwanya itu 500.000 dan maksimalnya 10 juta. Gitu. Kalian tanyakan dulu sampai sini. Oh, sorry. Agak berbeda. Sorry. Yang northing tadi sudah betul. Nah, sekarang yang south. South itu startnya dari 10 juta ke 0 ke selatan. Ayo, silakan bertanya. Takutnya masih bingung. Pak, kenapa Pak berbeda, Pak? Ya, kenapa berbeda ya? Yang Iya. mananya? Yang mananya yang Itu berbeda? Pak, yang titik awalnya gitu antara kan itu yang nornya itu titik awal 500.000, kalau yang selatan 10 juta. Kenapa beda? Kenapa nggak sama? Bentar. Saya takut keliru nih, bentar. Saya ingat-ingat dulu. Oke, sorry. Ada sedikit kesalahan. Kita fokus ke warna coba. Kita ulangi dari northing ya. Kita fokus ke warna, kita ulangi dari northing. Ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Yang warna biru itu justru bukan untuk hitungan ke atas atau ke bawah. Yang warna biru itu adalah hitungan ke pinggirnya. Ke satu zonanya. Paham nggak maksud saya? Ke 6 derajatnya loh. Nih, ini misalnya 0. Ini misalnya 12, ini 18. Kan 6 derajat ya rentangnya ya. Nah, di tengah-tengah itu 500.000. Ke kiri dia berkurang 500.000-nya, ke kanan dia bertambah 500.000-nya. Itu X. X ya. X itu horizontal berarti. Yang horizontal itu. Oke, yang pertambahan ke kiri atau ke kanannya. Atau kalau di koordinat geografis mah pertambahan bujurnya.
biar gampang. Paham maksud saya? Dimas? Ya Pak, paham Pak. Paham ya? Satu-satu dulu ya. Yang warna biru dulu. 500.000 itu adalah titik tengah dari satu zona. Tapi yang secara horizontalnya. Kalau ke kiri berarti dia berkurang 500.000-nya. Kalau ke kanan dia bertambah 500.000-nya. Gitu. Oke. Jadi setiap zona itu hitungannya seperti itu. Zona 48. Misalnya 400.000 meter. Berarti dia di sebelah kiri, di sebelah kanan. .400.000 meter. Kiri, Pak. Kiri. Ya. Ya. Saya nggak pegang GPS-nya. Kalau 700.000 berarti di sebelah mana? Kanan. Kanan. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke yang merah. Kalau yang warna merah, itu dia tengah-tengahnya berarti di angka 5 juta. Oke. Kalau kita fokus ke yang warna merah, itu berarti di tengah-tengah zonanya itu adalah 5 juta. Startnya. Kalau ke selatan, dia lebih kecil dari 5 juta. Kalau ke utara, dia lebih besar dari 5 juta. Meter ya. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke. Kalau ke kiri ke kanan mah dia patokan tengah-tengahnya itu adalah 500.000. Ya. 500.000 ke kiri berarti dia berkurang, kalau ke kanan dia bertambah 500.000-nya. Kalau yang ke atas ke bawah atau Y-nya itu dia tengah-tengahnya patokannya 5 juta, maksimalnya ke utara adalah 10 juta dan maksimalnya ke selatan adalah 0. Gitu. Oke. Saya contohkan seperti inilah. X-nya misalnya 300.000. 300.000 ya. 300.000. Y-nya itu adalah 4 juta. Berarti dia ada di A, ada di B, ada di C, atau ada di D lokasinya. Di C, Ada Pak. di Pak, C. Ada di C. Ada di C. Kenapa? Karena X-nya itu kan 300 ya, Pak. Nah, Dan juga Rendah sedang. iya, karena X 300 dan D-nya 4 juta. Saya juga tahu kalau itu. Tapi kan bahasanya enggak gitu menjelasinnya. Karena kalau 300.000 itu berarti di sebelah kiri. Karena tengah-tengahnya adalah 500.000 gitu. Kenapa dia ada di bawah? Karena 5 juta itu ada di tengah-tengah. Kalau 4 juta berarti ada di bawah. Gitu menjelasinnya. Jangan karena X-nya 300.000, Y-nya 4 juta. Saya yang buat soalnya juga tahu gitu jawaban itu. Paham maksud saya? Jawabannya sudah betul. Ya, jawabannya betul. Konsepnya seperti itu. Sekarang saya tanya, jika X-nya 900.000 misalnya. Oh, enggak ada. Oh, sorry, ada ya. Jika X-nya 900.000, kemudian Y-nya adalah berapa?
3 juta misalnya. Itu di mana lokasinya? Yang apa? Hmm? Yang B. Yang X-nya berapa tadi? X-nya Yang D, Pak. Yang D. 900. 900.000. Terus Y-nya Yang Y-nya D. 9 juta, Pak, kalau nggak salah. 3 juta. 3 juta. Berarti di mana? Di D. Di D, Pak. D, betul. Nah, dia konsepnya seperti itu. Paham ya? Oke, ingat-ingat ya, konsepnya seperti itu. Kita lanjutkan. Cara penulisan koordinat UTM. X-nya misalnya 674341 ME. Nah, ME itu apa sih? Ada yang tahu? Hah? ME itu apa? Is. Tuh, meter timur. Is. Kalau MS? Meter south. Meter south atau meter selatan. Itu penulisannya ya. Bukan bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan. Kalau UTM itu penulisannya ME atau MS. Atau MN. MN kan bisa. Meter north. Berarti dia di utara ya. Terus ada lagi satu lagi MW atau meter barat, west. Yes. Gitu. Patokannya mana? Patokannya tetap Greenwich sebetulnya. Dari Greenwich ke sebelah barat itu disebutnya meter barat, atau MW. Dari Greenwich ke sebelah timur disebutnya meter timur atau MS. Itu. Ini juga sama. Terus zona UTM itu penulisannya seperti ini. Zona UTM 49S misalnya. Berarti zona UTM 49 yang berada di zona sebelah selatan. Gitu ya. Sekarang saya tanyanya gini. Ketika yang ini nih, yang saya merahi ini diganti dengan N, ini rubah gak? Ayo. Rubah sih, Pak. Wah, Pak. Jadi Rubah. apa? Jadi 49M. Jadi 49N. N. Betul. Jadi yang muncul di zona UTM ini itu hanya utara atau selatannya saja. Gitu ya. Tidak ada yang menunjukkan timur atau baratnya. Karena timur dan baratnya itu sudah terwakili di sini. Kebayang maksud saya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Lanjut. Pak, Cukup? izin nanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya masih bingung sama yang tadi, Pak. Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Yang mana? Tadi kan dicontohkan untuk X-nya itu berapa tadi teh? 400 kalau tidak salah ya, 400.000. Ya, ya. Nah, untuk yang Y-nya itu 4 juta gitu. Nah, yang saya bingung itu kenapa posisinya ada di S gitu. Padahal di N juga bisa, karena kan itu ekuatornya dari 0 sampai 10 juta ya. Untuk Y gitu. Berarti 4 juta juga masuk gitu, Pak, di N. Oke. Berarti Tandi Sandi kelewat.
penjelasan dari saya. Kalau yang untuk Y itu ekuatornya itu adalah 5 juta. Sandi, 5 juta, Pak. 5 juta. Kalau untuk yang Y itu ekuator itu berada di posisi 5 juta dan nolnya itu berada di sebelah selatan. Nol Oh, selatan. bukan di garis ekuator, Pak, nolnya itu. Bukan. Bukan. Oh, iya. Mana nih? Saya kira itu karena ada titik ya di bawahnya gitu, di bawah itu. Nah, Berarti ini nih Sandi nih. Nolnya itu dia di selatan. Ekuator itu di 5 juta, kemudian maksimalnya itu berarti di 10 juta di atasnya di sini. Jadi itu keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Bukan diambil dari tengah gitu, dia Ya, garis ekuator. keseluruhan. Betul, keseluruhan. Oh. Makanya tadi jawabannya itu ketika apa 900.000 ya X-nya, kemudian Iya, Y-nya di 4 juta, berarti dia posisinya di sini. Gitu. Oh iya, Pak, siap. Makasih, Pak, paham sekarang. Oke. Cukup ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk penulisan ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Pak, untuk penulisan? 49 gimana Pak? Ya? 49 itu maksudnya gimana Pak? Saya ngerti. Oke. 49 itu zonasinya. Zona UTM-nya. Ini maksudnya. Zona UTM-nya, tadi kan zona UTM 49, ada yang 48, ada yang 47 gitu. Itu nama zonanya. Ini koordinat detailnya gitu. Jadi koordinat ini tuh dia berada di zona 49S berarti. Kalau yang ini juga sama 49S. Ini juga sama 49S zonanya. Gitu. Penentuan penyebutan zonanya saja. Kan bisa saja koordinatnya sama seperti ini. Tapi dia berada di zona yang lain, misalnya 47S. Atau mungkin saja 3N. Kan bisa aja seperti itu. Makanya yang menentukannya itu adalah zonanya dia di mana. Gitu. Berbeda dengan yang koordinat geografis. Kalau koordinat geografis mah kalian melihat koordinatnya udah jelas lintang utara atau lintang selatannya juga udah jelas ketemu itu lokasinya di mana gitu. Nggak usah harus tahu zonasinya yang mana. Kalau UTM itu kalian patokannya harus tahu zonanya yang mana. Gitu. Oke. Jadi zona itu penjelasan pamungkasnya lah ya, yang menentukan bahwa dia itu di mana sih gitu. Sekarang gini lah. Misalnya lokasinya 500.000, X-nya, Y-nya adalah 5 juta. Kalau hanya menyebutkan seperti itu, kalian bisa tahu nggak lokasinya di mana? Enggak, Pak. Kan enggak ya? Pasti harus disebutkan juga zonanya yang mana sih? Zonanya di 49S gitu misalnya ya. Karena di 47, 46 pun kan ada koordinat itu gitu. Jadi kalau koordinat UTM tuh per zona dia punya koordinat masing-masing. Maksudnya gitu loh. Jadi di kotak-kotak per zona koordinatnya. Dan angkanya itu pasti sama dengan zona-zona yang lain. Yang membedakan itu adalah dia di zona mana sih gitu. Apakah di 48, apakah di 47, apakah di 46 atau apakah di 2 gitu. Kemungkinannya kan bisa 60 zona. Kalau hanya menyebutkan X-nya 500.000 misalnya atau dan Y-nya 2 juta misalnya. Kalau nggak disebutkan zonanya yang mana itu bisa di 60 zona berarti. Di 60 zona ada koordinat itu. Dan yang menspesifikannya adalah zonanya itu. 49S, oh berarti di sini. Udah jelas itu. Bayang maksud saya?
Ya, kebayang Pak. Bayang Dimas? Iya, Pak. Oke. Jadi yang menspesifikannya adalah itu. Gitu ya. Seperti ginilah, titik 0 km di Kota Bandung. Berarti kan itu mah udah jelas, Kota Bandung. Titik 0 km tanpa menyebutkan kotanya misalnya. Itu kan bingung di mana lokasinya. Karena kota di seluruh dunia itu ada berjuta-juta misalnya. Begitupun dengan ini. Oke? Ditanyakan dulu. Cukup? Ayo. Tadi siapa yang bertanya teh? Yang terakhir? Saya Oh iya Dimas, udah paham ya Dimas? paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak izin masuk, Pak. Silakan. Mungkin nanti untuk rekamannya bisa dikirim di grup, Pak, agar bisa dikaji kembali, Pak. Boleh, boleh. Nanti juga untuk terkait yang hitungan yang tadi ya, takutnya saya keliru, saya juga akan berkonsultasi dengan teman saya yang geodesi, takutnya lupa karena udah 1 tahun yang lalu ya, saya bikin bahan ini gitu ya. Nanti bisa kita cross check di pertemuan ke-10 berarti di minggu depan. Oke? Takutnya saya keliru ya, masalah yang 0-10 juta yang tadi itu loh, yang 500.000. Oke, tapi kalau rekaman ini saya nanti akan share di grup, boleh. Saya akan menguploadnya ke YouTube, kemudian nanti akan saya share. Itu ya, Septian ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke slide produk pemetaan terestris. Nah, ini salah satu bentuk produk dari pemetaan terestris dengan menggunakan teodolit, yaitu untuk mengukur bidang tanah seperti ini misalnya. Misalnya kita mau bikin sebuah perumahan nih, kita punya developer, Agung Podomoro Group misalnya, atau apalah ya, Agung Podomoro Land dan lain sebagainya, ketika dia ingin merencanakan sebuah lokasi perumahan, dia harus mengukur tanahnya dulu seperti ini. Misalnya seperti itu. Yaitu dengan cara yang menyewa operator dari teodolit itu atau untuk ke konsultan pemetaan yang menggunakan teodolit. Nanti hasilnya salah satunya seperti ini yang muncul di ArcGIS-nya ya, setelah dikonvert dari alat ke ArcGIS misalnya atau ke AutoCAD. Nah, ini peta bidang tanah, salah satu hasil dari BPN kalau nggak salah, Badan Pertanahan Nasional. Salah satunya tuh pemetaan terestris itu adalah untuk memetakan bidang tanah orang. Jadi ketika kita mau buat akta tanah, itu harus diukur dulu oleh BPN, oleh orang-orang BPN ya, dengan cara menggunakan teodolit. Jadi biar presisi ukurannya, biar tepat gitu. Karena kan kalau tanah di Indonesia bisa jadi perang saudara ya, bisa saling bacok kalau ukurannya gak pas gitu. Makanya di sini pihak pemerintah dalam hal ini BPN sangat berperan penting dalam pembuatan atau penerbitan SK bidang tanah, sertifikat bidang tanah ini. Gitu. Yang ukurnya nggak pakai meteran yang digulung juga gitu. Kalau orang-orang BPN ini sudah profesional, berarti dia sudah bisa menggunakan alat-alat seperti teodolit dan lain sebagainya. Hasilnya seperti ini, salah satu contohnya ya. Jadi ini bukan hasil coret-coret yang sederhana yang kita bayangkan ya, tapi ini hasil pengukuran yang panjang dan hasilnya seperti ini. Ya ini mungkin contoh yang lain, ketika kita mau buat jalur jalan yang baru dengan cara membuka lahan, kita pun harus menggunakan survei terestris, pemetaan terestris. Karena kan kalau konturnya tidak masuk akal juga sulit untuk membuat jalan. Seperti yang di Nagreg, tahu? Lingkar Nagreg pernah lewat ke sana? Pernah ya. Jalan Lingkar Nagreg itu mungkin kenapa dia diterowongkan, dibuat sebuah terowongan gitu ya, enggak naik ke atas bukit ke sana, itu karena konturnya memang tidak wajar, dalam artian tidak mungkin untuk dibuat jalan normal ke sana, makanya dibuatlah terowongan biar tidak terlalu nanjak misalnya. Itu kan awalnya hasil survei juga, menggunakan pemetaan terestris atau menggunakan analisis GIS dan lain sebagainya. Makanya
hasil dari perencanaan itu adalah jalan itu sekarang diterowongkan, itu yang lebih logisnya, mungkin bisa aja seperti itu. Ya walaupun saya sendiri menilai Jalan Lingkar Nagreg itu terlalu apa ya, kenapa gak dibuat terowongan murni, dalam artian di atasnya tetap ada bukitnya gitu ya, kemudian jalannya di bawah dijadikan terowongan. Kalau Nagreg kan disebut terowongan juga bukan, karena di atasnya itu kan terbuka gitu. Dan itu banyak dikritisi juga oleh orang-orang lingkungan karena dinilai merusak ekosistem yang ada di sana. Coba kalau dibikin terowongan, di atasnya ekosistemnya tetap aman, kita juga tetap bisa lewat, itu kan lebih arif lagi lah kalau dinilai gitu ya terhadap lingkungan yang ada di sana. Ini contohnya menganalisis kontur dan lain sebagainya sehingga dihasilkan produk peta rencana membuat jalan misalnya dan lain sebagainya. Ini juga sama. Ini untuk melihat ketinggian sebuah tempat mungkin ya, dikombinasikan dengan citra satelit dan lain sebagainya. Makanya hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk kepentingan konstruksi jembatan, nah seperti tadi saya bilang, orang-orang sipil, tahu sipil di Unsil juga ada ya teknik sipil, itu dia belajar teodolit juga. Tapi dia spesifik untuk rancang bangun seperti ini nantinya digunakannya. Kebayang kalau misalnya melenceng 5 cm aja pondasi jembatan gitunya, ditincak truk teh pasti ngegejlok gitu atau pasti patah itu jembatan. Karena memang perhitungannya nggak seperti itu. Begitupun ketika gedung-gedung pencakar langit dia meleset 5 cm saja pondasinya dari hitungan awal. Itu bisa membahayakan orang-orang yang ada di sana. Makanya perhitungan konstruksi seperti ini ataupun gedung-gedung tinggi dan bentuk-bentuk lainnya itu butuh perhitungan dari teodolit atau pemetaan terestris yang mendetail dan bertanggung jawab. Gitu. Ketika sebuah gedung itu malproduksi dalam artian roboh sebelum masa gunanya habis misalnya ya, yang paling awal diinvestigasi itu adalah orang-orang perencananya. Salah satunya yang memetakannya. Benar gak sih ngitungnya gitu ya, ngitung denahnya, ngitung apanya. Karena ketika ada yang meleset beberapa senti atau bahkan kalau mungkin meter gitu, itu akan sangat berbahaya terhadap sebuah konstruksi. Gitu. Makanya dibutuhkan pemetaan terestris yang mendetail. Ini juga sama, ini contoh kampus ITB Jatinangor, denahnya seperti ini. Ini hasil pemetaan terestris juga tentunya, makanya petanya juga agak-agak timbul ya, 3 dimensi dan sebagainya. Oke. Cukup? Ada yang tanyakan?